dia mengembalikan ke keadaan nol, dan itu adalah sesuatu yang adil bagi siapapun. Jadi yang namanya keadaan nol itu adalah keadaan di mana belum terjadi sesuatu. Kalau dia dianggap sebagai cara, maka cara tersebut bisa iya, bisa tidak digunakan. Ini persoalan. Kalau sudut pandang penyidik, kepolisian selaku penegak hukum benar seperti bagaimana yang sudah dijelaskan Pak Kani. Bagaimana uraian bahwa akan ada usulan, kemudian nanti dipertimbangkan. Kalau saya sedang bermasalah itu, saya akan berpikir apakah pertanyaannya akan dikabulkan. Apakah tidak akan keluar biaya lebih besar lagi? Karena kalau bicara melapor hilang kambing, tapi justru dihabis sapi dan kandang, itu benar. Kalau Pak Mutadi bilang itu di TV India, saya bilang itu di Indonesia. Karena saya mengalami itu. Pertama, saya langsung bisa jawab untuk biaya real. Melapornya gratis. Tapi ingat, hilangnya kambing itu kenapa? Kalau kambingnya hilang hanya karena ada orang masuk ke kandang kita, terus kemudian dibawa lari atau disembelih di tempat, dipotong-potong, dibawa pergi, ya dia pengeluaran biayanya masih sebatas seperti yang dibilang Pak Kani, mengejar pelakunya. Itu pun biayanya jelas besar, mengejar pelaku. Sementara anggaran pendidikan, kebetulan saya beberapa tahun yang lalu, saya tim anggota Kompolnas ya, itu rapat bersama dengan Komisi 3 dan Dir Keuangan di Mabes Polri itu menyatakan anggaran pendidikan itu hanya 5 juta. Itu pun kalau saya tanya teman-teman penyidik, nggak 5 juta. Kasus di Surabaya itu bahkan nggak netes sama penyidik. Buktinya apa? Saat saya dipanggil jadi saksi ahli, saya dikasih seberapa aja. Nggak bisa saya bilang, Pak penyidik saya jadi saksi ahli ini kalau lawyer yang mati itu saya bisa puluhan juta. Penyidik nggak butuh membayar saya, padahal itu untuk kepentingan negara. Sementara kalau jaksa selaku penyidik dalam kasus tidak pidana korupsi itu lampu merah itu 120 hingga 200 juta satu perkara. Bapak penyidik perlu tahu. Karena kemarin mahasiswa saya baru penelitian di sana, skripsi, dan saya sengaja suruh lampu merah. Kebetulan saya kenal dengan beberapa penyidik itu, saya minta tolong ini mahasiswa saya. Jadi memang jomplang. Dengan jomplangnya itu hilangnya kambing yang sederhana saja seperti itu harus diperhatikan. Apalagi hilangnya kambing itu dalam keadaan yang rumit. Misalnya beli kambingnya dengan cara arisan. Arisan nanti Bapak A, Bapak B, Bapak C akan dapat giliran mendapat itu kambing. Belum sampai ke Bapak C udah kabur orang. Uangnya pun nggak jelas. Atau bahkan ternyata karena pembayaran belum selesai. Rumit kan? Kerumitan itu harus diselesaikan dengan apa? Pembahasan mengenai buktinya dulu. Terus kemudian hukumnya dulu dibahas. Ini pidana apa perdata? Sengketa karena gagal bayar atau memang dia sengaja mau ngabulin uang orang? Bukan setengah-setengah. Seperti yang kasus beliau bilang ini tadi mengenai mobil tadi. Itu sudut pandang bisa kanan bisa kiri. Penyidik akan menilai ini dalam pidana penggelapan, tapi mungkin dari sebelah sana ini adalah prestasi karena belum sanggup bayar gitu. Morning nama saya, strategi dulu. Terkait dengan restoratif justice, ini ada 2 tempat, yang satu tempatnya sebelum P21 berarti masih di kepolisian, yang satu lagi P21 berarti di wilayah kejaksaan. Saya ingin tahu batas-batas kasus seperti apa yang bisa di restoratif justice tersebut. Apakah kasus itu ada
kembali. Tetapi saya selaku korban menyadari dan menerima apakah kasus seperti itu sudah dilakukan oleh orang. Dia tidak sampai meninggal. Tinggal dibaca saja perpol 8 Kalau bicara tentang kejaksaan kerja 15/2020 itu juga sama saja. Pada dasarnya peraturan-peraturan ini ngasih batasan. Tapi saya di sini bukan sosialisasi peraturan itu, karena kalau sosialisasi peraturan itu seperti Bapak ini sudah sampaikan. Saya sebagai orang masyarakat yang menilai peraturan ini. Kalau peraturan ini mobil tadi dianggap seharga 300 juta, jelas perpol ini akan berlaku, Pak. Kan ini masalahnya. Tapi sementara kita semua sudah bersepakat, ya sudahlah saya akan nuntut. Kan begini, seperti yang Bapak bilang tadi, nilai kerugian yang mobil Bapak tabrakan tadi, kalau Bapak mobilnya harga 1,5 M, jelas bahunya itu harganya udah lebih dari tidak pidana ringan, ini itu yang seharga 2,5 juta. Kan ini, nilai persoalannya kalau masalah ketentuan ini. Nah, tapi saya sebagai saksi ahli juga, saya bebas berpendapat. Nilai itu juga toh dari pengadilan dibuktikan dengan adanya ahli yang menilai, appraisal. Kalau Bapak selaku korban mau mengakui bahwa mobil Bapak harganya 2,5 juta, salah Pak. Fortuner saya saat itu bilang, orangnya datang, minta maaf. Dia ingin bukan mengganti karena tidak punya duit, tapi dia ingin bekerja di rumah saya. Dia ingin abdikan hidupnya pada saya. Dan saya pikir itu senilai dengan uang itu. Saya bilang mobil saya seharga 2,5 juta. Boleh nggak? Boleh nggak? Karena kan yang ditanya sama penyidik kan berapa nilai kerugian Bapak? 2,5 juta yang penting. Jadi saya pikir ya ini udah bicara pasang. Udah bicara pasang. Apakah penyidik kemudian bisa bertahan? Nggak bisa, mobil Bapak itu 300 juta. Kalau saya yang punya kok saya bilang luar biasa 2,5 juta. Itu harus begitu aja. Gara-gara dia melintas segala macam, dia namanya bawahan, suruh atas saja, udah tahu salah, itu pasti terjadi. Terus pada saat dilakuin, nah kita kan nggak boleh juga membuat aparat penegak hukum sanksi gara-gara kita. Caranya begitu, karena ini jadi patokan nilai yang 2,5 juta. Ya udah Bapak harus mengakui bahwa kerugian Bapak 2,5 juta. Mau nggak? Menginformasikan gimana sih teknis yang dilakukan. Jenenge sapa, Pak? Bisa jadi kalau memang teman-teman Namanya siapa, Pak? Saya Aibda Erintoni dari unit reskrim Polsek Sumber Jaya. Kami hari ini mengadakan kegiatan agenda sosialisasi restorasi justice di Balai Pekon Pura Mekar. Ini berjalan dengan baik dan lancar. Dihadiri dari Fakultas Dosen Unila, Bapak Camat, diwakili Bapak Bupati, dan semua uspika se-Kabupaten Lampung Barat. Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Mantap. Terus Gandos ini tadi komentar dari Pak Erwin, penyidik handal di Polsek Sumber Jaya. Ini PL kita ini. Mbak siapa namanya, Mbak? Lagi ngapain ini? Itu apapun ceritanya, kalau ada anggota pokok kita ditangkap lalu masuk sana, orang akan mengatakan hati-hati kalau jalan ke pokok itu, gitu kan? Jelek kita bersama, maka jangan sampai itu terjadi. Bapak Ibu sekalian sudah dapat informasi ini, begitu ada informasi kejadian itu, sikap tanggap reaksi langsung. Sebelum Pak Panit datang, kata Pak Leka, selesaikan. Panggil Pak Babin, bilang aja Pak Babin, jangan bilang-bilang Pak Panit ya. Kira-kira gitu. Kita selesaikan di sini. Daripada Pak Panit capek-capek hidup tenang, kita ganggu, kita selesaikan secara adat, gitu kan. Itu intinya. Kalau dalam budaya kita ini kan nemu nyimak. Kalau dalam bahasa orang Sunda namanya sire asah, sire asuh, sire asah, sire asuh, gitu ya. Sire asuh, saling menghargai, memberikan perlindungan segala macam, saling menghormati seperti itu.
Itu adalah budaya kita dan minta ke pengadilan untuk ditetapkan. Jadi dia berpunya ketetapan yang mengatakan perkara ini, persoalan dalam desa ini nanti dapat dalam register perkara itu selesai. Tidak akan ada yang bisa membuka lagi. Berakhir di situ. Tapi memang aturan kita tidak mengatur itu ya Pak. Aturan kita tidak mengatur itu, tapi bisa dilakukan untuk mencegah ada pihak yang merasa di luar itu, ya seolah-olah gitu ya, dia akan melobi begitu. Maka solusi yang normalnya itu dia dilakukan seperti itu. Oke, kita semua. Oke guys, acara telah selesai ini ditutup dari Pak dosen Unila. Saya kembalikan Pak Tony kalau Kemampuannya luar biasa. Ini sungguh jadi barokah bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan LHP, rekan Tandim, tentu ini akan mendorong Ini kita, Bapak Ketua ini. ada di rumah kita masing-masing seperti inspirasi yang disampaikan Pak tadi. Belanda sama Finlandia ada kosong, kosong tahanannya. Kita bisa bayangkan Belanda, ya, Finlandia, orang-orang yang jenius dalam hal aturan itu menjadikan rumah tahanannya kosong. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita, apalagi RG ini tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batasnya. Bisa kita. Nah, iki. Kita temu sama anak KKN yang lagi nunggu apa, Mbak? Nungguin apa nih? Nunggu prasmanan ya. Prasmanan. Ini acara kan udah selesai nih. Tinggal madang. Kita lihat menunya ya. Wah, apa ini namanya apa ini? Wih, sayur asem, bro, masya Allah. Iki apa namanya? Ini? Tahu yo, boy. Ini kita servis, ini kita cek fisik dulu. Takutnya kalau ada hal-hal tidak diinginkan. Apa ini namanya? Bergedel bungin ya. Wih, ini kita buka ini. Tang. Masya Allah guys, ini nah. Iki sing rada gosong-gosong ini lemak nih. Nih. Wow, iki bikin rebutan ini. Ya wes, matur nuwun. Dadah. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, iki mau guys, ini kan acara restorasi justice kan wes rampung nih, udah selesai. Ayo kita kenal-kenalan yuk karo Bapak Pak, mohon maaf Pak. Namanya siapa Pak? Muhtadi. Pak Muhtadi ya. Pak Muhtadi tadi kan Sambil makan. Enak. Menune jos gandos pala desa Pak. Jadi Pak Muhtadi ini alamatnya di mana Pak? Saya di Bandar Lampung. Oh, dari Bandar Lampung Pak ya? Mohon maaf Pak, pekerjaannya Pak? Dosen. Wih, gak arti ya Pak dosen. Coy, Dosen luar di biasa. kampus. Oh, kampusnya apa Pak? Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oh, Unila guys, yang punya Lampung jos gandos pokoknya. Jadi Pak acara ini Pak ya, acara ini kan, ini gunanya apa ini Pak acaranya Pak? Nah, Adanya kegiatan ini Pak? satu, supaya kita di masyarakat itu persoalan-persoalan sepele yang berbau hukum itu jangan sampai nyusahin aparat penegak hukum. Jadi posisinya supaya saling memahami dan saling membantu, kira-kira gitu. Amin, luar biasa Pak dosen. Kira-kira gitulah gitu. Terus pesan-pesan karo untuk khususnya kalau ada kayak gini Pak ya, untuk khususnya di LHP di kecamatan kami Gedung Suran Pak, khususnya Pak. Ya, kalau ada persoalan hukum yang memang itu terjadi di sekitar kita, ya LHP bertindak tegas, cepat maksud saya. Iya. Untuk menyelesaikan itu, duduk bareng-bareng, Pak Babin juga diajak, terus kemudian
tokoh masyarakat, peratin, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat menyelesaikan persoalan yang bisa diselesaikan di situ. Jadi jangan sampai keluar persoalan ini kemana-mana. Udah sama enak toh? Oke, matur nuwun. Pak dosen, dadah. Dadah. Nah, iki. Wus, ya Allah lagi makan juga, guys. Ki. Bapaknya ganteng bener. Iki pasti orang kota ini, kita tanya-tanya yuk. Pak, mohon maaf Pak ya, sambil makan Pak, ini mohon maaf betul ini. Mumpung ada kesempatan dalam kesempitan, mau nanya Pak. Kenalan Pak, namanya Pak? Rinaldi, Wih Pak Renaldi. Asal dari mana Pak? asal dari Karang, Bandar Lampung. Kan apa kata saya, kalau orang dari Bandar Lampung pasti glowing guys. Keren-keren, ganteng-ganteng deh. Nah, Pak ini tadi kegiatan apa ini Pak? Kegiatan sosialisasi menyelesaikan masalah di masyarakat tanpa harus masuk penjara. Alhamdulillah luar biasa. Mohon maaf Pak pekerjaannya Pak. Kenalan Saya dulu Pak. juga dosen di Fakultas Hukum Unila. Wow, Unila lagi memang luar biasa. Selain dosen Pak, Ya, ada pekerjaan sampingan Pak? ada Apa itu? ternak teri, ngantar anak, ngantar istri. Luar biasa. Jadi pesan-pesan Pak untuk bapak-bapak LHP kita ini yang tadi udah dibuka wawasannya, hatinya, ilmunya, itu apa itu Pak? Khusus untuk kecamatan kami Pak. Ya, agar LHP ini ada untuk masyarakat. Caranya gimana? Bekerja sama dengan Pak Babin, memikirkan agar semua perkara itu adalah perkara ringan, tidak ada perkara yang berat, karena hanya yang ringanlah yang bisa ditanggung bersama. Jadi nggak ada perlu masuk penjara lagi. Amin. Itulah bersama Pak Babin sama-sama memikirkan gimana perkara ini kita bisa anggap ringan semuanya, karena ini masih urusan kita di dalam satu keluarga. Ya, itu tujuannya. Demikian. Oh, terima kasih Pak. Dadah Pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, iki ketemu juga karo kenalan yuk. Iki kok udah selesai nih makanannya, udah habis udus iki. Nanti nambah Pak ya. Ini kita kenalan yuk sama Bapak siapa ini namanya ini. Pak. Sampai nama ini siapa Pak? Tony Doso, Tony 10. Tony 10 ya. Pak alamat ini Pak. Air dingin Trimulyo. Kenapa 10? Karena saya anak nomor 10. Oh, Doso sejarah, itu Pak, 10 ya. Jadi produk jadul. Iki sampean di sini ngapain Pak? Ini mengkoordinir bersama teman-teman lembaga himpun pemekonan Kabupaten Lampung Barat, khususnya 3 kecamatan. Kecamatan Air Hitam, Gedung Surian, dan Kecamatan Kebon Tebu. Oke. Jadi mohon maaf Pak Tony jabatannya sampai niki apa Pak jabatan Pak? Kebetulan sama rekan-rekan LHP se-Kabupaten Lampung Barat, saya dipercaya sebagai Ketua Forum Komunikasi Lembaga Himpun Pemekonan Kabupaten Lampung Barat. Luar biasa Pak Tony, perwakilan Kecamatan Gedung Surian, Desa Trimulyo, kami ikut bangga juga Pak. Luar biasa juga sampean. Terus ini Pak ya, ini adanya kegiatan ini tadinya itu ada masukan siapa atau ini ide sampean kreatif sendiri apa obrol-obrol ngopi dengan siapa gitu Pak? Tolong jelaskan Pak. Ya, awalnya saya berjumpa dengan Pak Dr. Renaldi dan juga Pak Dr. Muhtadi, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, dosen Fakultas Hukum Unila yang memiliki hati, ya. Oh, yang beliau ini Pak ya. Monggo. Yang beliau Pak Mahmud sini Pak Mahmud. Monggo. Beliau dua ini Ya. GS ini Mau wong hebat. mempedulikan, Galau ini. mempedulikan akan masyarakat, terlebih mereka yang ada terlibat di dalam pemerintahan Pekon. Ya. Jadi dari obrolan, mungkin ngopi ya, ngobrol terinspirasi, itulah tercetus gagasan untuk menyelenggarakan sosialisasi restorasi justice yang
itu kami anggap hal yang tepat karena kami kebetulan LHP itu kan dipercaya masyarakat, ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, iya. Nah, maka itu akan melengkapi ya. Dan pada acara ini pun kami juga mengundang Bapak Ibu Pratin karena kami juga paham bahwa Bapak Ibu Pratin itu pemimpin di PON dan itu akan sangat membantu kalau itu juga sama-sama memahami dengan LHP. Mungkin intinya itu, Pak. Oke, mantap lah sama. Berarti saiki pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Ini tadi restorasi justice kan acara nih, Pak. Nggih. Terus sampean wis nyambung tur wis pinter, engko iso dilaksanake nggak ini, Pak? Iya. Kegiatan ini, Pak. Maksudnya Nyambung diprakteknya, Pak. sidik-sidik, Dipraktek. tetapi pesan utamanya adalah bagaimana di daerah kita, kalau saya selalu punya istilah keluarga besar kita, rumah besar kita di Pekon kita ini, permasalahan kita perkecil, jangan diperbesar. Kalau itu ya pemahaman itu saya dapatkan sehingga hal-hal yang terjadi di masyarakat itu bisa terselesaikan internal keluarga. Karena siapapun itu kan juga dulur dewe. Oke. Nganti rono rene. Mantap. Ya wis, Pak Tony Doso, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa acara Demadang kali keren lagi, guys. Oke. Ya. Oke. Ini porsi lagi diet, Pak. Oh, lagi diet ya? Iya, porsinya seperti ini, Pak. Sampean siapa jenenge yuk? Saya. Namanya siapa? Helma Aziza. Oh, ke pegawai desa sini, Mbak Elma. Pelayanan Pura Mekar memang luar biasa Ki. Habis dikasih ilmu, masih dikasih makanan. Ya enggak, Mas? Terima kasih. Nah, kemana lagi kira-kira acara kayak gini nih? Enak tenang. Enak ya, wes dapat ilmu, dapat rezeki. Dapat ilmu, dapat makan kenyang. Ya Mas ya, sampean kok Ramadan, Mas? Poso kayak gini. Oh, ya Allah, guys, ya Allah. Lase. Pulangnya kasih amplop. Enak amplopnya ora iki? Hah? Oleh amplop urung? Maunya aneh. Engko tenang wae diwenehi di amplope karo Pak dosen. Kan tuh. Pokoknya enak dia kegiatan sama LHP ini. Ya kan? Wes dikasih ilmu, dikasih makan, masalah wes. Jan jos gandos kabeh iki. Oh, udah pada makan, itu pada ini itu. Oke. Pak, iya Pak. Pak sama Pak. Biar bisa nih. Di Pak LHP dari mana Pak? Cipta Waras. Cipta Waras ya Mas? Cipta Waras. Wah ya Allah, iki kangen aku ini, aku kenalan dulu lah sama beliau nih. Aku udah lama dulu ini pernah gabung, cuma saiki udah pisah tapi jauh di mata dekat di hati. Pak, namanya siapa Pak? Iwan Darmawan, oh nggak ada ya? Iwan Darmawan. Iwan Darmawan. Alamat Pak? Alamat di Waitono. Oh, jabatan sekarang apa Pak? Sekcam. Pak Sekcam di mana Pak? Air Hitam. Di Air Hitam Pak ya. Iya, betul. Ini sampean kesini ngapain Pak? Ya menghadiri acara sosialisasi ini. Sosialisasi apa tadi namanya Pak? Restorasi Justice. Justice ya. Yeah. Oh, terus sampean ini minta komennya Pak, adanya kegiatan ini Pak ya. Itu kira-kira bagus apa jelek Pak? Kegiatan ini menurut saya sangat luar biasa bagus karena memberikan pemahaman kepada kita berkenaan dengan apa ya, lebih baik berembuk di masyarakat sebelum perkara-perkara hukum itu naik ke kepolisian. Pulang Pak Sekdes. Jadi lebih mengutamakan rembuk pekon lah kalau istilahnya pekon Pak ya. Oke pulang. Mantap Pak, terima kasih Pak. Dadah Pak. Assalamualaikum. Pulang. Waalaikumsalam. Wah, halo guys, ya Allah. Oke, kita ketemu sama narasumber tadi, kita kenalan yuk. Wah, ganteng bener ini, satunya manis nih. Pak, kenalnya siapa namanya Pak? Mahmudi. Mahmudi, sarjana hukum, Panit Reskrim Polsek Sumberjaya. Oh, alhamdulillah Pak ya. Ini tadi, ini dia namanya Pak Mahmudi. Beliau ini jabatannya Kanit Reserse Polsek Sumberjaya. Nah Pak, ini tadi kan udah disampaikan nih Pak ya. Udah
sama rombongan LHP setiga kecamatan. Ini pesan-pesannya Pak untuk poro-poro LHP Pak. Pesan yang positif ya, sebenarnya mengenai tadi yang sudah saya sampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan restorasi justice, ya segala permasalahan untuk tindak pidana itu sebenarnya bisa, kecuali ya bisa asalkan memenuhi syarat formil dan material seperti yang saya sampaikan tadi di situ. Ada beberapa klasifikasi tindak pidana yang tidak bisa untuk dilakukan restorasi justice. Salah satunya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terus radikalisme, terorisme, berdampak kompleks sosial, dan pelaku pengulangan. Gitu. Sebenarnya restorasi justice itu kalau dulu ada pergub itu yang mengatur tentang rembuk pekon. Rembuk pekon itu tidak jauh berbeda lah. Namun ada beberapa klasifikasi tindak pidana yang bisa dilakukan untuk restorasi justice dan ada yang tidak bisa untuk dilakukan pelaksanaan restorasi justice. Ya, pesan terbaik buat masyarakat, semua permasalahan pada dasarnya bisa diselesaikan secara baik-baik asal dengan cara duduk bersama secara kekeluargaan dengan melibatkan aparat Pekon, Babin Kamtibmas, Babinsa, LHP, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Kanit. Nah, terima kasih. Itu dengarkan tadi guys, pesan dari Pak Kanit untuk LHP Kecamatan Gendung Suran. Sekarang kita pindah ke Bapak ini. Kenalan ya, namanya sama Pak? Ya, nama saya Susilo Pak. Nama Susilo. Tugu Mulia. Jadi alhamdulillah syukur dengan adanya sosialisasi restorasi justice ini kami menambah wawasan lah. Terutama terima kasih kepada lembaga LHP Pekonan, kepada narasumber dari Polsek Sumberjaya yang mewakili Polres Lampung Barat. Jadi kami mengucapkan jos untuk Polres Lampung Barat dan Polsek Sumberjaya. Oh, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini guys, ini ada yang satu lagi gantengnya luar biasa, Masya Allah. Keren nih kayak gini nih. Siapa kita kenalan yuk? Ya, saya Oka dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pon. Tadi saya hadir, mohon maaf, saya hadir dalam rangka perintah pimpinan, perintah Pak Kadis untuk hadir di kegiatan ini. Yang jelas pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian animo kawan-kawan dari LHP perhatian juga banyak tadi yang hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih sama narasumber dari. Nah, halo guys, sini. Ini tadi udah dilaksanakan kegiatan masalah penyuluhan sosialisasi lah ya, restorasi justice bagi poro-poro nih. Mak-mak LHP semua yang luar biasa. Ini habis tadi alhamdulillah udah dapat ilmu, makan gratis pula ya Allah. Nah, nanti kapan-kapan ketemu lagi dengan cerita dengan kegiatan-kegiatan Pak Babin. Tadi Papa Sepen ini desa Papa Sepen, nanti ketemu lagi dengan Babin Pioner. Oke, dadah. Mbak, dadah, Mbak. Dadah. Sampai bertemu lagi.